Lumen nomor 11.931, 5 April 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pembelaan Nikodemus. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 7 ayat 50 dan 51. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Kutipan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 dan 2 ini menjelaskan apa yang sudah kita kutip di awal renungan hari ini. Dia bertemu dengan Yesus di waktu malam supaya tidak dilihat orang dan tidak diketahui oleh orang Farisi yang lain. Perjumpaannya dengan Yesus itu membuat dia memiliki sikap yang berbeda dengan orang-orang Farisi yang lain. Kebanyakan temannya itu bahwa Yesus itu adalah orang yang mengobrak-abrik tatanan hidup keagamaan orang Yahudi. Ia melanggar hukum Sabat dan ia menyamakan dirinya dengan Allah. Lalu mereka berusaha
untuk menangkap Yesus dan berusaha untuk membunuh Yesus. Saudara-saudari terkasih, Nikodemus keberatan dengan sikap dari kebanyakan orang-orang Farisi ini. Katanya, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Tetapi jawaban yang diperoleh Nikodemus seperti ini. Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Nikodemus tidak dikatakan menimpa pernyataan itu, tapi memang demikian yang hidup dalam benak orang Yahudi, bahwa tidak ada yang dapat diharapkan dari Galilea, dari Nazaret, asal Yesus. Salah seorang murid Yesus yang bernama Nathanael juga pernah mengatakan seperti ini. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Bahkan orang-orang sekampungnya yang mengenali dia sebagai anak Maria dan tukang kayu Yusuf menolaknya sebagai nabi. Dan Yesus mengingatkan mereka bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana, tetapi tidak dihormati di tempat asalnya. Apalagi tempat itu adalah Galilea. Dari sinilah nampak banyak para pemberontak marah pada penguasa Romawi. Saudara-saudari terkasih, perhatikan apa yang ditanyakan Nikodemus dan apa yang dijawabkan kepadanya. Nikodemus menekankan bahwa seseorang baru bisa dituduh bersalah atau tidak kalau sudah diberi kesempatan untuk membela diri. Tetapi teman-temannya yang sudah membenci Yesus itu memberikan jawaban yang tidak nyambung. Mereka menyerang Nikodemus dengan berkata, apakah engkau orang Galilea? Artinya berhak untuk membela Yesus. Kalaupun seperti itu, mereka mau mengingatkan Nikodemus bahwa tidak ada nabi yang berasal dari Galilea. Artinya, mungkinkah sesuatu yang baik berasal dari Galilea? Nikodemus tidak bersuara lagi. Dia diam, sebab mungkin juga ia tahu bahwa yang mereka katakan itu benar. Sekalipun dia adalah seorang yang percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah. Sebab hanya orang yang disertai oleh Allah sajalah yang bisa membuat tanda-tanda atau mujizat. Tetapi apalah arti sebuah suara Nikodemus di tengah kegaduhan penolakan teman-teman Farisinya? Hal yang harus kita apresiasi dan kita hargai bahwa Nikodemus mempunyai sikap dan pendirian serta berani menyatakan sikapnya sebagai orang yang paham dengan aturan yang berlaku menurut kitab hukum Taurat. Apalagi dia berada dalam kalangan eksklusif partai Farisi. Yesus dianggap mempermalukan kelompok ini. Bahkan dengan tegas,
Yesus mengutuk mereka dengan berkata, "Celakalah kamu, hai kamu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, karena kamu, saudara-saudari terkasih." Hal yang menarik yang dapat kita ambil hikmatnya dari pembelaan Nikodemus adalah bahwa baginya apa yang benar harus dinyatakan sebagai sebuah kebenaran. Tantangannya adalah dia harus bersuara berbeda dengan orang-orang sekelompok dengannya untuk menunjukkan apa yang salah itu adalah salah dan apa yang benar harus ditegakkan. Ia tidak masuk dalam arus pendapat orang kebanyakan, sebab apa yang sudah diyakini oleh lebih banyak orang dianggap benar. Itulah terkadang menjadi dilema kalau sebuah keputusan diambil secara voting dan ditentukan oleh suara terbanyak atau mayoritas. Apa yang belum tentu benar, pantas, dan sesuai dipaksakan harus diikuti. Nikodemus tidak mau hal itu terjadi. Sebagai minoritas di negara Indonesia ini, setiap orang Kristen dan lembaga gereja dipanggil untuk menyuarakan kebenaran, untuk mengusahakan bonum communae atau kebaikan umum untuk kemaslahan dan kesejahteraan bersama. Kita dipanggil untuk membela nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang diwartakan oleh Tuhan Yesus. Berbeda itu biasa. Menyatakan kebenaran adalah tugas kita di dunia ini. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita sudah berusaha menghadirkan nilai-nilai kebenaran dalam masyarakat? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami memiliki karakter yang teguh untuk mengusahakan kebaikan bersama dalam hidup bermasyarakat, juga di masa prapaskah ini. Mampukanlah kami mewujudkannya bersama Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda.
Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.